Chapter 336. Melawan Zutong, 2. Kota Neraka. Perbedaan tingkat bawah dan tingkat menengah alam raja. Tanya Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Tidak lama kemudian, ia pun melanjutkan kembali kata-katanya, apa kau ingin melihat perbedaan di antara kita? Mata Zutong menyipit sedikit mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Ia pun mendengus karena merasa bahwa Lin Yan terlalu sombong untuk seseorang yang memiliki tingkat kultivasi selevelnya. Jangan sombong bocah. Kau akan mati saat ini juga. Teriak Zutong saat melesat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lin Yan dan Xia Yuer yang menatap kecepatan Zutong tentu tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghadapinya lagi jika dengan cara biasa. Oleh karena itu, Lin Yan dan Xia Yuer saling memandang lalu mengangguk. Fusi. Bom. Ledakan kicahaya disertai oleh petir hitam yang terus-menerus menyambar pun meledak ke segala arah yang membuat Zutong berhenti di tengah jalan sambil mencoba menghalangi cahaya menyilaukan yang tiba-tiba muncul. Tidak lama kemudian setelah ledakan ki mereda, terlihat sosok berbeda yang memiliki fitur wajah Lin Yan dan Xia Yuer. Zutong yang menatap pemuda itu pun memasang wajah heran sejenak tetapi memasang wajah serius ketika ki luar biasa dahsyat mulai terpancar dari tubuh pemuda tersebut. Kau mengatakan akan memperlihatkan perbedaan antara tingkat bawah dan menengah kultivasi alam raja bukan? Jika begitu, Tring. Tombak pembunuh naga melayang di depan Lin Yan lalu ia pun menangkapnya lalu melanjutkan kata-katanya, jika begitu, aku akan memperlihatkan betapa lemahnya dirimu. Zep. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi serta mengayunkan tombaknya yang kini telah dikelilingi oleh lingkaran formasi. Apa? Zutong terkejut dengan kecepatan Lin Yan yang terus-menerus menyambar pun meledak ke segala arah yang membuat Zutong berhenti di tengah jalan sambil mencoba menghalangi cahaya menyilaukan yang tiba-tiba muncul. Tidak lama kemudian setelah ledakan ki mereda, terlihat sosok berbeda yang memiliki fitur wajah Lin Yan dan Xia Yuer. Zutong yang menatap pemuda itu pun memasang wajah heran sejenak tetapi memasang wajah serius ketika ki luar biasa dahsyat mulai terpancar dari tubuh pemuda tersebut. Kau mengatakan akan memperlihatkan perbedaan antara tingkat bawah dan menengah kultivasi alam raja bukan? Jika begitu, Tring. Tombak pembunuh naga melayang di depan Lin Yan lalu ia pun menangkapnya lalu melanjutkan kata-katanya, jika begitu, aku akan memperlihatkan betapa lemahnya dirimu. Zep. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi serta mengayunkan tombaknya yang kini telah dikelilingi oleh lingkaran formasi. Apa? Zutong terkejut dengan kecepatan Lin Yan yang tampak lebih tinggi darinya saat ini. Zutong berteriak keras dan mengayunkan tinjunya ketika menatap Lin Yan yang telah tiba tepat di hadapannya sambil mengayunkan tombak. Terang. Drur. Retakan terlihat di mana-mana saat tombak dan tinju saling berbenturan. Wajah Zutong sangat muram karena dirinya didorong mundur sampai-sampai tanah di tempat ia berpijak pun tampak memiliki bekas kakinya yang dipaksa menjauh dari posisi semula. Lin Yan tersenyum kecil lalu ki dalam jumlah yang sangat besar pun merembes dari tubuhnya. Jiwa pelahap Raja Naga. Di atas Lin Yan, naga hitam berukuran hampir 10 meter pun muncul lalu mengayunkan tombaknya di lengan kanannya yang telah diselimuti oleh petir hitam. Menatap itu,
Zutong semakin muram karena ia dapat merasakan bahwa naga hitam kali ini yang diciptakan oleh Lin Yan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Zep! Zutong pun langsung bergerak dengan kecepatan maksimalnya untuk mundur. Bom! Ledakan besar terjadi saat tombak di tangan naga hitam membentur permukaan tanah. Ketika Zutong sudah menghindar, ia pun semakin terkejut saat Lin Yan telah tiba di sebelahnya. "Terima ini," ucap Lin Yan acuh tak acuh. Zutong buru-buru mengangkat lengan kanannya untuk menahan serangan Lin Yan. Terang! Bom! Ketika menatap tombak yang diayunkan dari atas ke bawah, kaki Zutong pun tenggelam ke dalam tanah. Ia merasakan berat luar biasa dari serangan sederhana Lin Yan. Tidak hanya itu, tangan kanannya terasa sangat kesemutan saat ini karena ki petir hitam yang membaluti tombak Lin Yan. Lin Yan dengan senyum lebar di wajahnya pun memutar tubuhnya lalu mengayunkan kakinya sekuat tenaga ke arah Zutong. Buak! Ho! Zutong tersedak saat merasakan sakit luar biasa ketika Lin Yan menendang perutnya. La pun terpental sangat jauh ke arah dinding gua. Tetapi, sebelum tubuhnya membentur dinding gua, naga hitam berukuran besar tiba di atasnya sambil mengayunkan tombak yang telah dilapisi oleh petir hitam yang sangat liar. Sial! Zutong pun menggunakan ki-nya di seluruh bagian dalam tubuhnya lalu mengencangkan otot-ototnya. Blar! Lambaian tonggak dari naga hitam pun tampak seperti sebuah sambaran petir ketika menyantap tubuh Zutong. Sialan! Duar! Ledakan besar pun terjadi ketika Zutong berteriak keras. Tubuhnya tampak sedikit mengempis saat ini karena ia menggunakan teknik khusus yang telah ia kembangkan seorang diri selama puluhan tahun. Oh! Lin Yan sedikit terkejut karena tampaknya kali ini Zutong semakin kuat dengan mengorbankan kalori yang ada di tubuhnya. Itu adalah teknik yang lumayan aneh tetapi pastilah sangat hebat karena hanya membutuhkan kalori di tubuh untuk meningkatkan kekuatan. Zutong dengan wajah gelapnya pun menatap ke arah naga hitam yang berada di dekatnya. La pun langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Kali ini, tangannya tampak berapi karena gesekan kecepatan pukulan dengan udara. Tinju api. Naga hitam yang ada di dekat Zutong tidak hanya diam dan langsung mengayunkan tombaknya juga. Bam! Sebelum tinju dan tombak saling berbenturan, terlihat ki yang lebih dulu saling bertabrakan. Lin Yan yang menatap itu sedikit kagum karena kali ini tampaknya kekuatan Zutong mampu menyaingi naga hitam atau mungkin sedikit lebih kuat. La pun membuat gerakannya dari jauh juga. Terang! Lin Yan menghentakkan ujung tombaknya di permukaan tanah lalu ki dalam jumlah yang sangat besar pun berkumpul di sekitarnya. Teknik pembunuh naga. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun mengayunkan tombaknya ke arah tempat Zutong berada dari kejauhan. Raungan naga. Ketika Lin Yan mengayunkan tombaknya, sosok naga yang hampir menutupi seperempat gua bawah tanah itu pun terlihat. Raungan yang sangat kuat pun ikut terdengar saat sosok naga hitam itu melesat ke arah Zutong yang sedang melakukan bentrokan dengan naga hitam yang memegang tombak. Angin kencang disertai ki yang begitu padat pun berhembus di tempat tersebut. Zutong yang melihat ke arah samping pun melebarkan matanya saat melihat naga hitam lainnya yang memiliki ukuran jauh lebih besar dengan mencoba melahapnya. Sial! Teriak Zutong saat mengerahkan kekuatan melampaui batas yang dapat ditampung oleh tubuhnya. Kekuatan penghancur tubuh. Blar!
Ledakan besar terjadi saat naga hitam itu menabrak Zutong yang tampak seperti meledakkan tubuhnya walaupun ia sebenarnya meledakkan ki-nya dalam jumlah yang sangat besar. Wush! Angin bercampur ki pun melesat ke segala arah. Vena batu spiritual di tempat itu pun tampak runtuh menjadi serpihan perlahan-lahan. Di mana-mana terlihat retakan yang membuat gua hampir runtuh. Lin Yan di sisi lain hanya mengarahkan lengannya ke depan lalu membuat formasi dinding cahaya agar tidak ikut terhempaskan. Ketika badai angin bercampur ki mereda, terlihat Zutong yang masih berdiri dengan mantap di tempat yang sama. Lin Yan yang menatap Zutong pun tersenyum sedikit karena kali ini tampaknya Zutong tidak akan mampu melawan lagi. Saat ini, Zutong terlihat sangat kurus karena telah membakar semua lemak yang ada di dalam tubuhnya hanya untuk menghalau teknik super kuat dari Lin Yan. Sial! Batin Zutong karena tahu bahwa ketika ia menggunakan teknik tersebut dan musuh tidak terluka, ia pasti sudah kalah. Awalnya ia mengira bahwa Lin Yan akan ikut terluka tetapi nyatanya hanya naga hitam saja yang ia hancurkan dan itu adalah penentu kemenangan dan kekalahan baginya. Chapter 337 mengumpulkan rampasan perang. Kota Neraka. Saat ini terlihat Zutong yang sudah sangat kurus karena kehilangan semua lemak di tubuhnya. Tubuhnya tampak gemetaran dan ia menatap ke arah Lin Yan dengan dingin karena tidak menyangka bahwa akan kalah melawan seseorang seperti Lin Yan. Zep. Lin Yan menghilang dan tiba di jarak hampir 5 meter dari Zutong. La tersenyum kecil lalu berbicara, "Apakah kau sudah tahu perbedaan di antara kita?" tanyanya. Zutong hanya menggertakkan giginya dengan kuat sampai-sampai terdengar karena tentu ia tahu bahwa Lin Yan pasti belum mengerahkan semua kekuatannya dan itu pun ia tidak mampu melawannya. La saat ini merasa seperti tong kosong nyaring bunyinya karena hanya bisa berbicara sesumbar tetapi pada akhirnya kalah juga. Namun, hal yang tidak diprediksi olehnya tentu adalah teknik fusi yang dilakukan oleh Lin Yan dan Xia Yuer. Selama hidup, Zutong tidak pernah mendengar sama sekali tentang seorang kultivator yang bisa melakukan teknik fusi dengan roh. Tampaknya kau sudah mengerti. Jika begitu, maka matilah. Lin Yan pun mengayunkan tombaknya sekuat tenaga ke arah Zutong dari atas ke bawah. Kau tidak tahu siapa yang kau buat marah dengan mengambil semua batu spiritual di tempat ini. Ucap Zutong. Lin Yan tidak peduli sama sekali dan langsung menggunakan tekniknya untuk menghabisi nyawa Zutong. Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar. Petir hitam bercampur putih pun melesat ke arah Zutong dan langsung menelannya. Duar. Ledakan terjadi seketika dan saat itu terjadi, tubuh Zutong pun hancur berantakan. Zep. Lin Yan dan Xia Yuer pun membatalkan teknik fusi dan sedikit menghela nafas. Yuer. Ambil cincin ruang pria gemuk itu. Ucap Lin Yan saat menatap ke sekelilingnya dengan senyum. Vena batu spiritual telah hancur sehingga itu membentuk pecahan batu spiritual yang siap untuk diolah. Xia Yuer sedikit cemberut karena diperintahkan untuk mengambil cincin ruang dari tubuh hancur lebur Zutong. Tetapi, meski begitu, ia tetap melakukannya. Ini cincin ruang babi gemuk itu. Ucap Xia Yuer menyerahkan cincin ruang. Lin Yan yang menerimanya pun memeriksa isinya lalu tersenyum. Ternyata benar bahwa babi gemuk itu menyimpan semua hasil yang telah ditambang. Yuer.
Gunakan ini dan simpan semua batu spiritual itu. Perintah Lin Yan sekali lagi saat melempar satu cincin ruang ke arah Xia Yuer. Kenapa harus aku yang mengumpulkannya? Teriak Xia Yuer tidak senang. Bukankah kau dapat menggunakan formasi lalu langsung memasukkan semuanya ke dalam cincin ruang? Jika mengambilnya satu persatu kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Lagi pula, bukankah semua batu spiritual ini juga nanti digunakan untuk meningkatkan kultivasimu? Tanya Lin Yan dengan wajah datar. Xia Yuer merasa malu lalu menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Ia pun sedikit bersemangat dan membuat formasi tepat di permukaan tanah karena memang benar apa yang dikatakan oleh Lin Yan bahwa ia bisa menggunakan formasi yang membuatnya dan Lin Yan tidak membutuhkan waktu untuk menyimpan semua sumber daya tersebut. Zep. Lingkaran formasi raksasa tercipta lalu mengangkat semua batu spiritual. Setelah itu, Xia Yuer pun mengendalikannya lalu memasukkan semua batu spiritual itu ke dalam cincin ruang. Setelah semuanya beres, Lin Yan menatap ke arah tertentu dan itu tempat vena batu spiritual tumbuh. Tampaknya butuh ratusan tahun agar vena batu spiritual ini menghasilkan batu spiritual lagi. Gumam Lin Yan dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah Xia Yuer yang sedang duduk di bahunya serta memegang cincin ruang berisi semua batu spiritual yang mereka kumpulkan. Lin Yan, aku merasakan bahwa batu-batu spiritual ini tampaknya tidak bisa dikonsumsi saat ini. Apakah kau memiliki rencana? Tanya Xia Yuer menentukan cincin ruang. Ia tentu dapat mendeteksi bahwa batu-batu spiritual tersebut beracun yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh kultivator ataupun roh. Ya, kau benar. Aku tahu Yuer adalah yang terbaik karena dapat melacak sesuatu seperti itu. Tetapi tidak perlu khawatir, dengan menggunakan kemampuanku, kita tidak perlu mengolah batu spiritual ini sebelum digunakan. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Xia Yuer pun langsung bangga ketika Lin Yan memujinya. Ia memang paling suka jika partnernya memujinya seperti itu. Hehehe. Aku tahu bahwa putri ini adalah yang terbaik. Cepat Lin Yan, tunjukkan cara untuk menggunakan batu spiritual beracun itu. Tidak saat ini Yuer. Sudah pasti akan ada yang datang ke tempat ini karena para budak-budak sebelumnya melarikan diri. Akan banyak kultivator yang datang untuk memeriksa apakah benar ada tambang batu spiritual di tempat ini. Balas Lin Yan saat perlahan terbang ke udara. Xia Yuer hanya mengangguk walaupun tidak sabar lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Yan pun langsung bergerak ke arah jalan keluar tetapi Xia Yuer tidak membatalkan formasi tersebut atas permintaannya agar para kultivator membutuhkan waktu membukanya. Itu bisa menjadi penghambat agar masalah tidak datang terlalu cepat ataupun bisa dikatakan akan menghilangkan jejaknya yang menjarah semua batu spiritual tersebut. Kota Neraka. Saat ini, di kota neraka terjadi keributan yang sangat besar karena banyak tahanan yang kabur. Mereka semua pun menceritakan tentang tempat yang dianggap sebagai penjara itu sebenarnya adalah sebuah tambang batu spiritual yang membuat semua kultivator bersemangat lalu berbondong-bondong menuju penjara. Sementara itu, Li Hao yang baru selesai melakukan urusannya juga mendengar kabar itu. Tambang batu spiritual. Sungguh tidak terduga bahwa di kota ini akan ada tempat seperti itu. Tapi,
Li Hao sedikit berkerut karena memikirkan tentang informasi lainnya bahwa ada seorang pemuda yang membebaskan mereka semua. Ia pun bertanya-tanya siapa dia. Walaupun sudah memikirkan seseorang tertentu, itu tidak mungkin dia karena sangat banyak pemuda kuat di kota neraka ini. Batin Li Hao menggelengkan kepalanya saat sedang bergerak ke arah kediamannya. Yo, Li Hao, apakah urusanmu telah selesai? Tanya Lin Yan yang baru saja tiba di kediaman Li Hao yang telah diperbaiki oleh seseorang dengan sangat cepat. Ya, apakah kau sudah menemukan sesuatu yang menarik di kota ini? Tanya Li Hao menatap Lin Yan sedikit curiga. Tentu saja, kami baru saja selesai merampok tambang batu spiritual. Sungguh tidak terduga bahwa di kota ini akan ada sesuatu seperti itu. Xia Yuer menjawab dengan nada bangga. Lin Yan menghela nafas karena tampaknya mulut Xia Yuer yang sangat ember perlu untuk dijahit. Sementara itu, Li Hao yang mendengarnya pun tercengang dan sudah tahu bahwa spekulasinya tentang pemuda yang membuat kekacauan adalah Lin Yan. Klan Chu. Saat ini Klan Chu juga sibuk untuk mengirim banyak kultivator ke tambang batu spiritual yang baru saja ditemukan. Cudi selaku patriark Klan Chu pun ikut bergerak karena tambang batu spiritual tidak akan bisa ia tolak sama sekali. La langsung bergerak karena tidak ingin ketinggalan oleh saingannya, Qi Yang. Klan Qi. Chu Yang juga melakukan hal yang sama karena ia tentu tidak akan membiarkan Klan Chu menguasai tambang batu spiritual tersebut. Jika salah satu dari mereka menjadi pemegang tambang, bisa dipastikan bahwa mereka akan menjadi satu-satunya penguasa kota di kota neraka. Tetapi, kedua klan itu sama sekali tidak tahu bahwa vena batu spiritual hanya menyisakan akar saja dan membutuhkan waktu ratusan tahun agar menghasilkan batu spiritual lagi. Jika mereka tahu bahwa Lin Yan telah merampok semua batu spiritual itu, keduanya pasti akan memburu Lin Yan sebisa mereka. Sebab, tambang batu spiritual akan bisa membuat satu klan tingkat menengah baik ke level klan tingkat atas walaupun itu masih berada di jajaran terendah. Chapter 338. Meningkatkan kultivasi. Kota neraka. Apa? Jadi kalian yang membuat kekacauan di kota neraka. Sial. Jika mereka mengetahui bahwa kau adalah yang merampok semua batu spiritual itu, kau akan diburu oleh mereka semua. Ucap Li Hao. Mereka tidak akan mengetahuinya. Lagi pula, mereka akan membutuhkan waktu untuk membuka formasi yang kami buat di tempat itu. Lin Yan membalas kata-kata Li Hao dengan senyum kecil. Li Hao pun menghela nafas panjang lalu berkata, ayo masuk lebih dulu. Aku memiliki sesuatu yang harus aku bahas denganmu. Mendengar itu, Lin Yan hanya mengangguk kecil. Ia pun mengikuti Li Hao masuk ke dalam kediaman yang kini telah diperbaiki. Sesampainya di dalam, setelah Lin Yan dan Li Hao duduk, Li Hao pun berbicara, aku akan segera pergi dari kota neraka menuju klan Li. Apakah kau sangat terburu-buru? Tanya Lin Yan heran. Tidak seperti itu. Tetapi kakekku telah mengirim satu anggota klan Li. Awalnya dia ingin membawaku pergi tetapi aku mengatakan bahwa aku akan datang sendiri dalam waktu seminggu kemudian atau lebih karena masih ada urusan lainnya yang harus diselesaikan. Balas Li Hao. Apakah ada masalah? Kenapa tampaknya kakekmu ingin kau datang ke klan Li? Tanya Lin Yan lagi. Ketika pertama kali aku berada di kota neraka, beberapa anggota klan Li juga telah datang untuk membawaku.
Tetapi aku menolak karena ingin berlatih di tempat ini. Dan ini adalah ketiga kalinya anggota klan Li datang ke kota neraka untuk membawaku. Aku tahu dengan pasti seperti apa pria tua itu dari ayahku. Jika dalam waktu seminggu lebih aku tidak datang, pria tua itu akan datang seorang diri dan aku akan mendapatkan masalah. Li Hao menghela nafas panjang. Sebelum ia berangkat pun, ayahnya mengatakan bahwa ia harus bergegas ke arah klan Li jika telah mencapai benua Sein. Jika seperti itu, maka pergilah. Ini untukmu. Lin Yan melempar cincin ruang ke arah Li Hao yang berisi sangat banyak batu spiritual walaupun itu masih belum diolah. Kau benar-benar merampok mereka. Li Hao berkata sambil menggelengkan kepalanya setelah memeriksa cincin ruang. Jangan menolak karena aku tahu bahwa kau tidak ingin menggunakan sumber daya klan Li untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku tahu bahwa kau bukan tipe seseorang yang ingin dikendalikan walaupun itu oleh orang tuamu sendiri. Aku tahu bahwa kau lebih suka bebas. Ucap Lin Yan. Li Hao terdiam karena memang benar bahwa ia memang tidak menginginkan apa-apa dari klan Li. Lah hanya ingin menjadi kultivator bebas seperti Lin Yan yang bisa berkelana ke sana kemari dan melihat dunia luas daripada tinggal di satu tempat karena hal seperti itu menurutnya sangat membosankan. Baiklah, aku akan menyimpannya. Lalu, apakah kau memiliki rencana setelah ini? Tanya Li Hao. Ya. Aku ingin berpetualang kembali untuk meningkatkan kekuatan setelah aku menggunakan batu spiritual yang aku jarah untuk meningkatkan kultivasiku. Ucap Lin Yan. Bukankah batu spiritual ini beracun karena belum diolah? Aku bisa mencari seseorang agar mereka membantumu untuk mengolahnya. Ucap Li Hao. Tidak perlu. Aku memiliki caraku sendiri untuk mengolahnya. Balas Lin Yan. Baiklah jika seperti itu. Kemungkinan dalam 2-3 hari lagi aku akan pergi karena jika dalam waktu seminggu ini aku tidak berangkat, pria tua merepotkan mungkin akan tiba lebih dulu. Ucap Li Hao saat menyimpan cincin ruang yang diberikan oleh Lin Yan. Lin Yan mengangguk kecil lalu berkata kembali, aku akan berkultivasi dalam waktu seminggu ini juga serta mengolah batu spiritual terlebih dahulu. Jika begitu, kau bisa menggunakan ruangan manapun yang ingin kau gunakan. Ucap Li Hao perlahan berdiri lalu berkata lagi, aku akan pergi ke suatu tempat lebih dulu. Mungkin aku tidak akan datang ke kediaman ini lagi. Tetapi aku yakin suatu hari nanti kita akan bertemu kembali. Jika kau memiliki keperluan, datanglah ke klan Li karena pria tua itu pasti akan selalu memiliki cara untuk melacakku. Darinya kau akan tahu di mana aku berada. Li Hao pun memberikan sebuah token kepada Lin Yan agar jika Lin Yan datang ke klan Li, dia tidak akan mengalami kesulitan. Baiklah jika seperti itu. Lin Yan tidak menolak sama sekali dan menyimpan token yang diberikan oleh Li Hao. Setelah itu, Li Hao pun pamit dan menghilang dari kediaman tersebut. Sementara untuk Lin Yan, ia pun memasuki ruang kultivasi untuk melakukan kultivasi pintu tertutup selama seminggu lebih. Di dalam ruangan yang lumayan luas dan ada formasi yang melindungi ruangan itu, Lin Yan pun duduk bersila lalu mengeluarkan semua batu spiritual yang ia jarah. Buat formasi tambahan terkuat yang kau miliki agar tidak ada yang bisa melacak apa yang kita lakukan di dalam sini. Perintah Lin Yan. Xia Yuer pun mengangguk kecil.
La saat ini merasa senang karena akhirnya waktunya untuk meningkatkan kekuatannya pun akhirnya telah tiba. Setelah membuat formasi tertentu dan terkuat yang bisa dibuat oleh Xia Yuer untuk menutupi seluruh ruangan, Xia Yuer pun duduk kembali di bahu Lin Yan. Lin Yan, apakah kita akan menggunakan cara yang sama ketika berada di lembah entah apa namanya itu sebelumnya? Tanya Xia Yuer penasaran. Lembah entah apa namanya. Alis Lin Yan sedikit naik lalu berkata, Lembah Naga, Yuer. Ya, Lembah Naga, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Tanya Xia Yuer penasaran. Ya, kita akan melakukan hal yang sama. Apa kau siap Yuer? Tanya Lin Yan dengan senyum kecil saat menatap ke arah tumpukan batu spiritual yang hampir memenuhi ruangan yang sangatlah luas tersebut. Tentu saja aku siap. Balas Xia Yuer bersemangat. Jiwa pelahap Raja Naga. Lin Yan pun tidak membuang waktu lagi dan langsung memulai proses untuk meningkatkan kekuatannya bersama dengan Xia Yuer. Naga hitam kecil pun muncul dan membuka mulutnya lebar-lebar lalu menarik batu spiritual sedikit demi sedikit. Lin Yan pun tidak membuang waktu dan langsung mulai mengolah manual kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Xia Yuer yang merasakan ki dalam jumlah besar memasuki tubuhnya pun ikut bermeditasi mulai berkultivasi juga. Sementara itu, di kota neraka terjadi keributan besar setelah Lin Yan dan Xia Yuer telah berkultivasi selama lebih 2 hari. Pertarungan terjadi di mana-mana karena ketika klan Chu yang lebih dulu masuk ke dalam tambang dituduh oleh klan Qi telah mengambil semua sumber daya di tempat tersebut. Banyak tempat yang hancur karena perang antara dua klan. Tidak hanya itu, bahkan hampir setengah kultivator yang ada di kota neraka pun ikut terlibat pertempuran antara dua klan. Dan juga, ada satu klan yang telah musnah karena insiden tertentu, yaitu klan Zhu yang dihancurkan oleh seseorang yang sebenarnya sebagai pemilik tambang batu spiritual yang dirampok oleh Lin Yan dan Xia Yuer. Lin Yan tidak tahu sama sekali tentang semua yang terjadi di kota neraka karena saat ia sedang sibuk untuk meningkatkan kultivasinya dengan cara melahap semua batu spiritual yang ia rampok sebelumnya. Chapter 339 Tingkat Alam Raja Tahap Ketiga. Kota Neraka. Pertarungan terus-menerus terjadi selama lebih dari seminggu. Semua itu disebabkan oleh tambang batu spiritual yang telah dirampok oleh Lin Yan dan Xia Yuer. Klan Qi sama sekali tidak percaya dengan kata-kata klan Chu yang mengatakan bukan mereka yang mengambil semua batu spiritual dari tambang tersebut. Tentu klan Qi akan takut bahwa klan Chu akan berkembang ke tingkat yang tidak dapat mereka lawan sehingga mereka berpikir tidak punya pilihan lain selain menyerang mereka habis-habisan sebelum tumbuh lebih kuat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tidak ada. Sementara itu, Lin Yan saat ini sedang berkultivasi dengan Xia Yuer. Di dalam ruangan tempat mereka berdua berkultivasi, terlihat banyak debu yang merupakan batu spiritual yang telah kehilangan ki di dalamnya. Lin Yan dan Xia Yuer saat ini dibaluti oleh aura berwarna putih bercampur hitam, merah, dan sedikit kehijauan. Dung! Ledakan ki pun tiba-tiba menyebar ke segala arah dan menembus formasi yang telah diciptakan oleh Xia Yuer agar tidak ada yang mengetahui bahwa mereka sedang menggunakan semua batu spiritual yang mereka curi. Di suatu tempat di kota neraka, terlihat dua sosok yang sedang bentrok sekuat tenaga mereka. Bom! Ledakan dahsyat terjadi yang membuat banyak tempat hancur berantakan. Zep.
Dua sosok pun terlihat terpental dan memasang wajah yang sangat jelek. Keduanya tidak lain adalah Cudi dan Ciyang. Dasar bajingan. Kalian merampok semua batu spiritual untuk diri kalian sendiri. Kau memang sungguh serakah, Cudi. Teriak Ciyang dingin. Sudah berapa kali aku katakan bajingan tua tidak tahu diri. Kami tidak memanen satu potong pun batu spiritual. Teriak Cudi dengan wajah kemarahan ekstrim yang membuat warna wajahnya berubah ungu. Jangan berbohong bajingan sialan. Aku akan menghancurkan kalian semua. Teriak Ciyang. Ia ingin menyerang kembali tetapi terhenti ketika merasakan ledakan ki yang tampak kuat walaupun ia tidak selevel dengannya. Cudi juga merasakannya dan memasang wajah sedikit serius. Alasan mengapa keduanya melihat ke arah sumber ledakan ki tersebut, itu dikarenakan oleh ki tersebut mengandung ki raja. Dan hanya satu orang saat ini yang menjadi pengguna ki raja di kota neraka. Dia menerobos. Tetapi kenapa kekuatannya meningkat begitu cepat? Batin Cudi dan Ciyang bersamaan. Keduanya saling menatap kemudian beberapa saat karena memikirkan hal tertentu. Terobosan sebelumnya adalah terobosan beruntun dan tidak hanya satu orang saja, melainkan dua orang. Wajah Cudi dan Ciyang pun jelek seketika dan memikirkan kemungkinan lainnya yaitu seseorang yang merampok batu spiritual adalah Lin Yan dan Xia Yuer, sebab, yang diketahui oleh keduanya, Lin Yan memiliki roh kontrak yang sangat ahli dalam formasi dari informasi yang beredar. Ternyata bocah itulah yang mengambil semua batu spiritual. Ucap keduanya sangat marah. Keduanya pun langsung bergerak melesat ke arah tempat tertentu yaitu asal ledakan ki terobosan Lin Yan dan Xia Yuer. Di tempat Lin Yan dan Xia Yuer berada, ledakan ki sebelumnya pun telah mereda. Keduanya membuka mata dan mencoba memeriksa tubuhnya sendiri. Lin Yan. Aku telah mencapai tingkat alam raja tahap kedua. Seru Xia Yuer saat merasakan kekuatan yang sangat besar di tubuhnya. Sementara itu, Lin Yan memasang ekspresi sedikit aneh karena tampaknya dengan jumlah batu spiritual sebanyak itu, ia hanya menerobos sampai tingkat alam raja tahap ketiga. Dua tahap terobosan untuk sumber daya sebanyak itu pastilah sangat aneh. Bahkan dengan penghitungan Lin Yan terhadap para kultivator tingkat alam raja, sudah pasti ratusan kultivator akan meningkat sebanyak dua tahap juga. Jika Xia Yuer diikutkan, maka sekitar 50 kultivator akan menembus dua tahap sekali jalan dengan semua sumber daya batu spiritual tersebut. Itulah yang membuat Cudi dan Ciyang mencoba memperebutkan sumber daya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika berada di lembah naga, sebagian besar ki yang ada pada kulit naga pun disegel oleh Dewi Naga Ashura di dalam tubuhku agar mempercepat peningkatan kultivasiku. Kenapa saat ini aku merasa bahwa aku semakin lambat? Batin Lin Yan dengan kerutan di dahinya. Bahkan jika dirinya mengolah manual kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga dan dengan garis darahnya, tetap saja tidak akan membutuhkan sumber daya sebesar itu. Hal ini membuat Lin Yan tidak tahu harus berpikir ke arah mana lagi. Ada apa Lin Yan? Kenapa kau melamun? Tanya Xia Yuer yang masih dalam suasana hati bahagia karena saat ini kultivasinya hanya satu tahap di bawah Lin Yan. Lin Yan tersadar dari lamunannya ketika mendengar kata-kata Xia Yuer. Ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab pertanyaan roh peri mungil tersebut. Tidak ada apa-apa,
UER. Oh, jadi selanjutnya, apa yang akan kita lakukan, Lin Yan? Apakah kita akan tetap berada di kota neraka meningkatkan kultivasi? Tanya Xia Yuer. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, vena batu spiritual di tempat ini telah kita tambang dan itu akan membuat ki di kota ini menurun drastis. Peningkatan kultivasi kita akan melambat jika terus berada di sini. Lalu, apakah kau sudah menentukan kemana selanjutnya kita akan pergi? Tanya Xia Yuer lagi. Lin Yan perlahan berdiri dari posisi meditasinya sekaligus mengeluarkan peta benua Sein yang ia jarah dari beberapa kultivator yang ia bunuh sebelumnya. Ketika melihat semua tempat di benua Sein, banyak tempat yang menarik minat Lin Yan meskipun mungkin peta itu tidaklah terlalu lengkap. Setelah memeriksa peta, Lin Yan pun menyimpannya lalu berbicara, ayo kita pergi dari kota neraka. Kota ini terletak tidak terlalu jauh dari pinggiran Kekaisaran Han. Kita akan mencoba mencari peluang di beberapa tempat atau mencari informasi lainnya yang berkaitan dengan klan Lin. Xia Yuer hanya mengangguk kecil dan tidak berkomentar sama sekali. La tentu akan ikut kemanapun Lin Yan akan pergi. Karena sudah memutuskan untuk pergi dari kota neraka, Xia Yuer pun menghapus formasi yang ia ciptakan. Tetapi, ketika formasi telah terhapus, wajah Lin Yan tiba-tiba menjadi dingin karena merasakan sangat banyak kultivator yang kini berada di dekat kediaman yang ditinggalkan oleh Li Hao. Lin Yan, kenapa banyak kultivator yang berkumpul di tempat ini? Tanya Xia Yuer sedikit heran. Tidak tahu. Ayo kita periksa. Balas Lin Yan dan ia pun menghilang lalu muncul di depan kediaman tersebut. Ketika mencapai depan kediaman, wajahnya semakin gelap karena tampaknya ada dua kubu yang kini sedang menatapnya dengan dingin dan Lin Yan tahu dengan pasti dari mana para kultivator itu berasal. Klan Chu dan Klan Qi. Batin Lin Yan dan tahu bahwa kemungkinan tentang dirinya yang merampok tambang batu spiritual telah diketahui oleh dua klan terkuat di kota neraka. Beberapa kem dari tempat Lin Yan dan Xia Yuer dikepung, terlihat dua sosok yang sedang menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan dingin. Itu pasti dia yang mengambil semua batu spiritual. Formasi yang diciptakan oleh roh kontrak anak itu memiliki ki yang sama dengan formasi yang ada di tambang batu spiritual. Ucap Cudi sangat marah. Ia pun melirik ke arah Qi yang dengan tatapan membunuh. Karena telah memulai perang karena sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Jangan menatapku seperti itu. Apa kau pikir aku tidak marah juga? Anak itu telah membodohi kita berdua. Ucap Qi yang marah. Pak Tua brengsek. Kau akan membayar semuanya setelah aku menyelesaikan bocah itu. Balas Cudi semakin marah. Lin Yan tidak tahu bahwa saat ini dirinya telah diburu oleh dua kultivator terkuat di kota neraka. Chapter 340 Pengelana Misterius. Kota neraka. Pinggiran kota neraka. Saat ini, terlihat seseorang dengan gaya seorang pengembara sedang berjalan ke arah kota neraka. Ia adalah seorang pria yang menggunakan pakaian sedikit lusuh serta topi bambu kerucut yang memiliki ornamen anting-anting di 4 bagian topinya. Bom! Ketika pengelana tersebut sedang berjalan, beberapa kultivator pun bertarung di sekitarnya. Pengelana tersebut tidak peduli sama sekali dengan pertarungan para kultivator dan terus berjalan ke arah kota neraka. Wush!
Salah satu kultivator yang bertarung tersebut pun melesat ke arah pengelana tersebut. Bom! Pengelana tersebut menaikkan sedikit topi bambu yang ia kenakan untuk menatap ke arah kultivator yang mendarat tepat di depannya. Oh, itu sungguh sakit. Keluh kultivator tersebut sambil perlahan keluar dari lubang akibat benturan tubuhnya dengan permukaan tanah. Ketika kultivator tersebut keluar, ia menatap seseorang menggunakan pakaian lusuh yang tampak menatapnya dengan heran. Tep! Satu kultivator yang lainnya pun mendarat dan menatap ke arah musuhnya. Keduanya tidak terlalu peduli dengan pengelana dengan pakaian lusuh tersebut dan berniat untuk bertarung lagi. Namun keduanya terhenti ketika pengelana tersebut berbicara. Menyingkirlah. Aku ingin masuk ke kota neraka. Apa katamu? Kedua kultivator tersebut pun menatap ke arah pengelana dengan baju lusuh tersebut. Ki keduanya meledak karena seseorang yang tampak seperti seorang pengemis mencoba mengganggu keduanya untuk melanjutkan pertarungan. Pengelana itu tidak peduli sama sekali dengan aura tersebut dan perlahan berjalan ke arah depan lagi secara perlahan. Dasar pengganggu! Teriak keduanya saat melancarkan tinju mereka untuk menghabisi pengelana kumuh tersebut. Pengelana itu hanya melirik sekilas dan tidak peduli sama sekali. Terang! Apa? Kedua kultivator tersebut pun terkejut saat ada dua senjata yang melayang di depan pengelana tersebut dan menghentikan serangan mereka dengan sangat mudah. Salah satu dari mereka pun menatap ke arah senjata yang terbuat dari ki tersebut dengan seksama. Ia pun melebarkan matanya karena ingat tentang seseorang seperti itu. Kau adalah Jelep. Sebelum kultivator tersebut menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya pun ditusuk oleh senjata yang terbuat dari ki tersebut. Satu kultivator lainnya tercengang karena musuhnya tewas begitu saja dalam waktu kurang dari 1 detik. Telah sadar bahwa dirinya telah salah untuk mencoba memprovokasi seseorang yang terlihat seperti seorang pemulung rendahan yang ternyata adalah seorang ahli yang sangat kuat. Ketika kultivator tersebut ingin bergerak untuk kabur, senjata yang lainnya pun menusuk tepat di jantungnya. Jelep! Bluk! Kultivator tersebut tewas seketika. Pengembara tersebut hanya menatap dengan tatapan acuh tak acuh ke arah dua mayat di hadapannya. Suasana hatiku sedang buruk saat ini. Aku datang ke kota neraka untuk merampok vena batu spiritual orang itu yang diurus oleh klan Su. Gumam pengelana tersebut. Ketika ia hendak berjalan kembali, matanya menatap ke arah kanan sedikit dan itu adalah arah kota neraka sebelah utara. Tampaknya kota neraka sangat ramai hari ini. Oh, bahkan kedua bocah itu sedang bersama. Tampaknya sesuatu yang menarik sedang terjadi. Jika kedua klan terkuat di kota ini telah bergerak, sudah pasti vena batu spiritual milik orang itu telah ditemukan. Gumam pengelana tersebut lalu perlahan melayang. Di bawahnya muncul sebuah senjata dan ia pun terbang menggunakan senjata tersebut ke arah lokasi pertempuran besar yang sedang terjadi di kota neraka. Bom! 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 Ledakan beruntun terdengar ketika beberapa kultivator menyerang bersama ke arah seorang pemuda tampan yang sedang memegang tombak. Tidak lain adalah Lin Yan. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan pun menghilang seketika dan muncul di belakang salah satu kultivator tingkat alam raja tahap ketiga. Jelep.
Tombak Lin Yan langsung bersarang di jantung kultivator tersebut dan ia pun langsung menarik kembali tombaknya. Ia menatap Keo arah sekelilingnya dengan tatapan dingin. Saat ini, terlihat di udara bahwa ada ratusan kultivator tingkat alam raja tahap pertama sampai tahap ketujuh yang sedang melayang bersiap-siap untuk menyerangnya. "Apa kalian semua ingin mati?" tanya Lin Yan dingin. Tubuhnya pun memercikkan petir yang sangat liar saat ia perlahan berubah ke bentuk setengah naga. "Demi Human, tidak heran bahwa kau sangat kuat." Salah satu kultivator yang melayang di udara pun berkata dengan nada dingin ke arah Lin Yan. "Walaupun kau kuat, jadi apa? Kau hanya seorang diri saja. Serang!" Semua kultivator pun langsung menyerang ke arah Lin Yan dengan kecepatan penuh mereka. Jiwa pelahap Raja Naga. Zep. Naga hitam berukuran lebih dari 10 meter pun muncul. Lin Yan yang berada di atasnya pun langsung melesat ke arah acak sambil mengayunkan tombaknya dari kejauhan. Tombak petir suci. Gaya kedua. Ledakan tombak petir. Blar. Ketika Lin Yan mengayunkan tombaknya, petir berwarna hitam pun meledak ke arah tertentu. Bom. Ledakan besar terjadi di udara ketika beberapa kultivator mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan teknik pertahanan gabungan. RGGGH. Beberapa dari mereka pun berteriak sangat keras karena teknik Lin Yan tetap menghancurkan teknik pertahanan gabungan mereka. Zep. Naga hitam yang dikendarai oleh Lin Yan pun muncul tepat di atas beberapa kultivator dan langsung mengayunkan tombak yang ada di tangannya. Ledakan petir hitam. Blar. Ketika ayunan tombak naga hitam tersebut terjadi, itu terlihat seperti sebuah sambaran petir. Zep. Lin Yan pun muncul tepat di depan salah satu kultivator dan langsung mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Sial. Kultivator tersebut pun tahu bahwa riwayatnya akan tamat jika menahan serangan Lin Yan yang bisa dikatakan sangatlah kuat. Terang. Bush. Lin Yan menyipitkan matanya ketika melihat seseorang menahan serangannya. Di hadapan Lin Yan saat ini ada satu kultivator tingkat alam raja tahap ketujuh. "Kau memang kuat. Tetapi kau akan mati di sini." Teriak kultivator tersebut dingin dan mencoba untuk menyerang. Tetapi, ia terkejut ketika sebuah formasi muncul di depan wajahnya yang membuatnya berkeringat dingin. Zoom. Dari lingkaran formasi tercipta dan pedang cahaya pun melesat ke arah wajah kultivator tersebut. Zep. Serak. Ketika kultivator tersebut mencoba untuk menghindar, tetap saja ia masih terkena tebasan pedang tersebut. Bajingan. Kultivator tersebut menyentuh telinganya yang saat ini robek. Ia pun menatap ke arah bahu Lin Yan dan menemukan satu roh mungil yang sedang berdiri dan menatapnya dengan sangat dingin. Lin Yan yang ingin menyerang pun memasang wajah semakin gelap karena ia diserang kembali dari segala arah. Jumlah mereka terlalu banyak. Batin Lin Yan dan melirik ke arah tertentu bahwa para kultivator tingkat alam raja tahap ke-8 ke atas belum bergerak sama sekali. Bom! Bom! Pertarungan terus berlanjut dan menghancurkan sangat banyak bangunan. Kejadian itu disaksikan oleh sangat banyak kultivator. Mereka semua menatap Lin Yan dengan kagum karena telah bertahan lebih dari 10 menit melawan ratusan kultivator tingkat tinggi yang mengepungnya. Sementara itu, tidak jauh dari tempat pertarungan, dua sosok sedang menonton hal tersebut. Keduanya tidak lain adalah Qi Yang dan Cudi.
Anak itu memang sangat kuat. Apakah kita harus membunuhnya secara pribadi? Atau apakah harus mengirim para tetua? Tanya Cudi menatap ke arah Ciyang. Apakah kau tidak merasa malu jika bergerak secara pribadi? Tidak hanya ada kita di kota neraka ini. Balas Ciyang jengkel. Garis-garis hitam muncul di dahi Cudi karena sikap Ciyang. Tetapi ia hanya diam dan terus memperhatikan pertarungan yang sedang terjadi. Zep. Tidak jauh dari tempat pertarungan tersebut, sosok pengelana yang menggunakan senjatanya untuk terbang pun tiba tanpa disadari oleh siapapun termasuk Cudi dan Ciyang. Dua klan terkuat di kota neraka tampaknya sedang mengeroyok satu pemuda yang baru saja tumbuh. Pengelana tersebut pun menaikkan sudut bibirnya sedikit terutama ketika menatap Lin Yan yang sedang berusaha keras melawan semua anggota klan Qi dan klan Chu. Bersambung. Chapter 341. Berjuang bersama.